Siapa yang sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak? Kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play. Don't play. Don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Kembali lagi di ibadah online PD Lebak Jaya. Yeay. Sebelum mulai, kita mau yel-yel dulu ya teman-teman. Yuk ikuti gerakannya Kak Joyce ya. Obey, listen, and joy. Coba kita ulangin sama-sama lagi ya. Obey, listen, and joy. Oke, teman-teman sudah pada siap semuanya? Yuk kita panggilin Kak Wulan dulu. Kak Wulan. Lah, Kak Wulan datang. Terus kita panggilin Kak Edi yuk teman-teman. Kak Edi. Halo. Yeay. Iya, kita kumpul lagi ya. Iya kita kumpul lagi Kak. Iya. Buat ibadah online PD Lebak Jaya. Iya, sudah siap semuanya, kita lihat Joy. Ayo, Kita lihat dulu ditanyain teman-temannya. dulu. Teman-teman Sudah pada mandi siap? belum ya? Sudah pada mandi belum? Coba dilihat. Sudah Kak Wulan. Oh, sudah Sudah cantik, siap sudah semua. ganteng. Semuanya sudah Pinter. siap. Nah, sekarang kita mau doa dulu ya. Kita mau mulai. Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami mau beribadah online. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Joy, Ya, kita mau nyanyi apa ya? kita mau nyanyi. Nah. Aku mau ikut Kak. Iya, betul. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat semua tangannya. Yang tinggi, Joy, yang tinggi. Oh, yang tinggi. Siapa mau ikut Tuhan Yesus? Oke, sekarang kita mundur 3 langkah. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Oh, sudah mundur semuanya? Kita mau nyanyi. Yuk. Masih ingatkan lagunya ya? Oke, siap-siap maju ya. Siap-siap ya. Yuk kita maju. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Mondar, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan apa? Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena Oke, kita ulang lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Mondar, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena, bukan karena, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Oke, kita bikin cinta.
besar dikit dong. Cinta. Besar dikit lagi. Cinta. Besar lagi. Cinta. Cinta. Oke, siapa lagi mau ikut? Kita mau nyanyi lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena iya betul, kita bikin cinta. Cinta. Bikin lagi yuk. Cinta. Agak besar lagi. Cinta. Lagi. Cinta. Sekarang yang paling besar. Cinta Tuhan. Oke, cinta siapa Joy? Cinta. Sekali lagi. Cinta Tuhan. Betul. Cinta siapa? Cinta Tuhan. Sebesar apa ya cinta kita ke Tuhan? Paling besar, Kak. Iya. Yang paling Kalau besar. kita cinta sama Tuhan, setiap kita melakukan segala sesuatu buat siapa? Buat Tuhan dong. Oh, coba sih tanya. Kalau disuruh mama lipet baju, kira-kira lipetnya kayak apa ya? Lipetnya yang rapi dong, Kak. Oh iya, seperti? Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Betul. Kalau disuruh nyapu? Nyapunya yang niat, yang bersih. Betul. Meskipun mama nggak di rumah? Iya, Kak. Walaupun nggak disuruh mama, kita juga harus peduli kebersihan. Betul. Berarti kita harus tahu, siap, dan Melakukan. oke, kita nyanyi yuk. Kalau aku tahu di sini tangannya ya. Siap, melakukan. Oke? Oke. Siap ya? Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Siap ya? Siap Dilakukan? semua ya. Oke, yuk kita nyanyi lagi. Aku tahu Aku siap dan melakukan. aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Oke, Joy. Sekarang kalau kakak balik nyanyinya kira-kira gerakannya sama nggak ya? Wah, kalau Aku ayo kita tahu. lihat, Kak. Iya. Gini, aku tahu, Aku tahu, aku siap aku siap dan melakukan. dan melakukan. Jangan sampai salah ya. Ya, Yuk, nanti kakak kalau- acak-acak kata-katanya. Oke. Siap? Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku siap, aku siap. Siap, aku tahu dan melakukan. Bisa? Oke, Kak. Ulang lagi. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu. Siap, aku tahu. Aku siap, aku tahu dan melakukan. Oke. Pusing nggak ya kira-kira? Pusing. Oh, pusing. Enggak, di sini semuanya apa, Joy? Siap. Salah, Joy. Tahu. Iya, ini apa tadi? Tahu. Oh, kalau gini? Siap. Kalau gini? Melakukan. Oke, sekali lagi nggak boleh salah. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Siap aku tahu aku siap dan melakukan. Oke, semuanya tetap berdiri. Sekarang kakak tanya Joy.
Sekarang kalau disuruh mama papanya bantuin, kira-kira dilakukan apa enggak? Harusnya dilakukan dong, Kak. Dilakukan. Coba dilihat di sini. Siapa yang melakukannya enggak bersungut-sungut? Wah, ternyata anak-anak PD anak Lebak Jaya Pinter-pinter gini ya. semua. Good job. Harusnya dikasih berapa jempol ya? 4, Kak. Sama 4 enggak kaki, Kak. bisa. Enggak bisa. Oke. Nah, kita mau dengar firman ini. Disiapkan hatinya. Hatinya di mana? Di sini. Oke. Disiapkan hatinya, telinganya. Supaya apa? Supaya bisa mendengarkan dan melakukannya. Iya betul. Kita serahkan semuanya ya Iya. sama Tuhan. Dari ujung sini, ujung rambut sampai ujung kaki kita serahkan sama Tuhan. Supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Siap ya? Kita duduk manis sekarang. Kita mau persiapkan hati kita buat Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. 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 Haleluya selamanya. Sikap yang baik kita mau ngomong Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus baik Kepadaku. Haleluya. 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 Haleluya selamanya. Yuk kita siapkan hati kita. Kak Joyce mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan mendengarkan firman
Tuhan. Berkati Kak Tere yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, apa kabarnya? Kangen gak sama Kak Tere? Oke deh, sekarang kakak juga kangen banget sekali sama adik-adik. Oke, sekarang kakak mau tanya, sudah siap dengar firman? Mana yang gak ada suaranya ya? Oh, kakak tanya yang sini, sudah siap dengar firman? Wah siap, yang sini kakak coba sekali lagi. Sudah siap dengan firman? Wah iya, sudah siap semuanya. Sekarang sebelum firman dimulai, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat film. Tetap dalam posisi mendengarkan firman yang baik. Tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main-mainan. Oke? Nah, sekarang siap ya? Siapkan hati dan semuanya untuk kita melihat film ini. Hai Ibu, lagi ngapain nih? Ibu lagi bersihin kamar nih sayang. Kamu udah bersihin kamar kamu apa belum? Belum Bu, aku belum bersihin kamar aku. Ya udah, sekarang kamu bersihin kamar kamu dulu ya. Iya, baiklah Ibu. His, aku males banget, harus bersihin kamar aku lagi. Malah kamarnya berantakan lagi. Nih buku-bukunya aku taruh di sini, laptopnya aku taruh di sini. Aduh, pusing banget, aku harus rapiin semuanya. Kapan ini kerjaan aku selesai? Belum selesai juga ya rapikan kamarnya? Belum Bu, banyak sekali barang-barang yang berantakan. Udah capek aku rapiin dari tadi Bu. Bagaimana mau cepat selesai kalau dari tadi kamu melakukan pekerjaan dengan bersungut-sungut? Biarin aja lah Bu, aku udah males banget nih. Sekarang kamu lanjut ya, rapikan dan bersihkan kamar kamu sampai selesai. Ntar Ibu kesini lagi untuk lihat. Iya Bu. Nak, sudah selesai apa belum? Sudah Bu, ini aku udah selesai bersihkan sama bereskan kamarnya. Coba Ibu lihat, udah rapi dan bersih kan? Baguslah Nak kalau begitu. Ya udah, Ibu keluar dulu ya kalau gitu. Baiklah Ibu. Nak, coba kesini sebentar. Ibu lagi nungguin kamu nih di dapur. Iya Bu, ada apa Bu? Hari ini kan kamu libur, kamu bantuin Ibu masak ya. Baiklah Bu, kalau gitu. Nak, kamu tolong goreng ikannya ya, jangan sampai gosong. Ibu mau ke toilet dulu. Baiklah Ibu. Hi, si Ibu, aku malas banget. Tadi udah bersihin kamar, sekarang disuruh bantuin masak. Tiap hari kerjaannya banyak, terus aku malas kayak gini. Ngomong apa kamu Nak? Aku nggak ngomong apa-apa kok Bu. Kamu kira Ibu nggak dengar ya? Setiap kali kalau disuruh bantuin kerja, kamu pasti ngerjainnya nggak dengan sepenuh hati. Selalu saja kamu bersungut-sungut. Kenapa sih kamu kayak gitu Nak? Nggak kenapa-napa kok Bu. Nak, ntar sore temani Ibu belanja di pasar ya. Pasar lagi. Aduh, si Ibu menyebalkan banget kalau harus ke pasar lagi. Kok kamu diam aja sih Nak? Iya Bu. Udah sampai Nak. Makasih ya Bu, udah anterin aku. Sama-sama Nak. Ayo sekarang kamu masuk. Nah Ibu, dadah. Anakku satu-satunya, dari dulu sampai sekarang selalu saja dia seperti itu.
Selalu saja dia bersungut-sungut jika melakukan suatu hal. Kapan ya dia bisa berubah? Hai Lisa, kamu udah datang dari tadi ya? Iya, aku udah datang dari tadi kok. Teman-teman yang lain pada kemana ya? Kok udah jam segini mereka belum datang? Aku juga nggak tahu nih. Ya udah, kamu duduk sana. Oh iya, aku lupa bilang sama kamu. Tadi Pak Anton nyuruh kita berdua bersihkan lorong kelas. Hah? Kenapa harus kita berdua? Emangnya nggak ada orang lain lagi ya di sekolah ini? Ya udah, kita kerjakan aja dengan sukacita. Enak aja Pak Anton nyuruh-nyuruh kita. Aku malas banget. Sudahlah, ayo kita bersihkan sekarang. Ayo lah kalau gitu. Aku bersihin dari sini ya, terus kamu bersihinnya dari situ. Iya, banyak banget sih kamu ngomongnya. Haha, kamu bawaannya bersungut-sungut terus sih. Aduh, Pak Anton, dasar. Males banget aku harus bersihin lagi lorong sekolah ini. Nggak di rumah, nggak di sekolah, kerjaannya banyak banget. Kenapa sih harus bersihin lorong sekolah ini lagi? Aku males banget nih, harus nyapu-ngepel lagi. Jangan bersungut-sungut terus, ayo bersihin lantainya biar cepat selesai. Iya. Nah. Aku akan bersihkan lantai ini sampai benar-benar bersih. Apaan sih kamu? Bersihin lantai kok bahagia? Akhirnya selesai juga kerjaannya. Aku duduk di sini dulu ya, soalnya aku udah capek banget nih. Iya. Oh iya, ntar kamu pulang sekolah sama siapa? Aku pulang sendirian pakai taksi, soalnya ibu aku nggak jemput, lagi sibuk dia. Oh gitu. Kalau kamu ntar pulangnya sama siapa? Aku pulangnya sendirian, jalan kaki aja kok. Hah? Panas-panas gini jalan kaki? Iya, aku udah biasa kok jalan kaki. Oh gitu. Selamat siang Ibu. Siang juga Nak. Kamu pulangnya dengan siapa Nak? Aku pulang sendiri ya naik taksi. Oh gitu Nak. Ayo masuk. Terus makan siang ya. Iya Bu. Nak, habis makan piringnya dicuci ya. Jangan dibuang-buang aja. Iya Bu. Ya udah, Ibu keluar dulu ya. Ibu mau ke pasar. Kamu nggak usah ikut aja, biar kamu istirahat aja di rumah ya. Iya Bu. Baguslah aku nggak jadi ikut Ibu ke pasar. Aku juga males banget. Kalau ikut Ibu ke pasar, pasti disuruh bantuin angkat belanjaan Ibu yang super banyak itu. Oh iya, tadi disuruh Ibu habis makan, aku harus nyuci piring aku ini. Si Ibu, aku males banget harus nyuciin piring aku ini lagi. Aku kan mau istirahat. Aduh, banyak sekali kerjaan yang diberikan sama Ibu. Dingin banget malam ini. Aku jadi ingat teman aku si Lisa. Kenapa ya? Dia itu berbeda sekali dengan teman-teman yang lain. Dia nggak pernah ngeluh ketika diberikan tugas yang sangat banyak dari guru. Bahkan saat disuruh membersihkan lorong sekolah, dia mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa ya dia bisa seperti itu? Selamat pagi Lisa. Kamu rajin banget ya, setiap hari kamu pasti selalu datang duluan. Biasa aja kok. PR kamu udah kamu kerjain belum? Udah, tapi baru beberapa nomor aja. Siapa suruh Pak Anton kasih tugasnya banyak-banyak? Jadi malas lah aku. Jangan ngomel-ngomel gitu dong, kerjain aja dengan sepenuh hati. Oh ya, ntar aku pulangnya sama kamu ya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sama kamu. Bisa aja sih, tapi aku pulangnya jalan kaki. Emangnya kamu sanggup? Sanggup lah. Oh, oke lah. Oh iya, tadi kan kamu bilang kamu mau nanya sesuatu ke aku. Kamu mau nanya apa? Kenapa ya ketika kamu melakukan segala sesuatu, kamu gak pernah mengeluh? Apapun yang kamu lakukan, kok kamu melakukannya selalu dengan sukacita? Iya dong, harus gitu. Kamu harus tahu kalau di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepada kita, hendaklah kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kita layani dan bukan hanya manusia. Tapi aku nggak bisa
kayak gitu. Bisa kok, kamu pasti bisa. Asalkan kamu mau berubah, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Makasih ya Lisa. Sama-sama Sarah. Ya udah, rumahku udah mau deket tuh. Oke, sampai jumpa besok ya Lisa. Dadah. Si Lisa udah sampai rumahnya. Aku sendiri deh. Akhirnya aku sampai depan rumah juga. Panas banget. Selamat siang Ibu. Halo Ibu, buka pintunya dong. Aku udah pulang nih Bu. Anakku sayang udah pulang. Ayo masuk nak, ganti baju kamu, lalu makan ya, ada makanan kesukaan kamu tuh. Iya Bu. Nak, tadi habis makan, piringnya udah kamu cuci apa belum? Sudah Bu, piringnya sudah aku cuci. Mulai sekarang aku harus berubah. Aku harus meninggalkan kehidupanku yang lama. Selamat pagi Ibu. Pagi juga nak, tumben kamu udah bangun duluan. Aku mau membersihkan kamar aku dulu. Aku nggak boleh bersungut-sungut lagi. Aku harus membersihkan kamar aku dengan penuh sukacita. Aku cuci dulu piring-piring kotor ini, biar semua piringnya bersih. Ibu lihat, hari ini kok kamu berbeda sekali ya? Berbeda gimana Bu? Hari ini Ibu lihat kamu melakukan segala pekerjaan dengan hati yang gembira. Iya Bu, aku nggak mau seperti dulu lagi. Aku mau berubah dan meninggalkan kehidupanku yang lama. Aku nggak mau bersungut-sungut lagi ketika melakukan suatu pekerjaan. Aku mau melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati Bu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baguslah nak, kamu udah mau berubah. Ibu senang banget dengannya. Makasih Bu. Hai. Kaget ya? Gimana? Sudah lihat filmnya? Ada yang makan enggak tadi? Mungkin ada yang makan popcorn kayak di bioskop. Ada enggak? Ada yang mainan? Oh, enggak ada yang makan. Semuanya sudah siap dengerin firman. Sudah tahu tentang cerita tadi? Ada yang tahu? Wah, semuanya tahu. Nah, tadi ada teman kita, dia sekolah, tapi di rumah disuruh mamanya, ayo tolongin mama untuk membersihkan tempat tidur, untuk belajar, untuk mencuci piringnya sendiri. Disuruh gurunya untuk membersihkan ruangan kelas. Tapi yang dia lakukan apa? Males aku. Sedikit-sedikit disuruh. Kan aku capek, karena aku males, aku pengen santuy. Kalau gitu bagus apa bad ya? Good apa bad ya? Itu pasti bad. Kalau bad, itu tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Beda lagi, tadi kan ada anak yang bernama Lisa. Dia anak yang begitu antusias. Di sekolah disuruh sama gurunya untuk membersihkan ruangan kelas, dia tertawa. Iya Pak, dia semangat, dia kerjain PR-nya sampai selesai, dia belajar dengan semangat. Bahkan dia pulang sekolah jalan kaki, nggak pernah ngeluh. Nah, itu ada dua contoh yang sangat berbeda. Nah, kita pada sore hari ini mau belajar supaya kita menjadi anak-anak yang selalu semangat, bersukacita, melakukan semuanya dengan giat, dengan semangat
untuk Tuhan. Nah, kakak mau bahas firman tentang bagaimana melakukan yang terbaik buat Tuhan. Gak mau yang sungut-sungut. Siapa tahu sungut-sungut? Sungut-sungut tuh kayak gini. Lihat wajahnya Kak Tere. Kalau disuruh-suruh apapun, marah, ngomel, bantah sama siapa saja. Mungkin sama mama, sama papa, sama opa, oma, sama miss, sama mister. Bantah. Tapi kita harus belajar jadi anak Tuhan Yesus yang bisa membuat Tuhan Yesus tersenyum. Orang di sekitar kita juga tersenyum. Ayo coba kita pasang muka marah. Jelek atau cantik? Jelek atau ganteng? Pasti jelek. Kalau kita pasang muka senyum, pasti tambah cantik, tambah ganteng. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang bangsa Israel. Mereka waktu menjadi budak di Mesir, mereka itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami ini terlepas dari perbudakan di Mesir. Mereka berteriak-teriak sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan menolong mereka dengan cara mengutus Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka banyak orang. Setelah mereka lepas dari Firaun, mereka jalan. Berjuta-juta orang berjalan. Nah, akhirnya mereka itu ketemu yang namanya Laut Teberau. Laut yang begitu besar. Hampir sampai Laut Teberau. Ternyata pas mereka ada yang menoleh ke belakang, tentaranya Firaun mengejar mereka. Akhirnya mereka itu bersungut-sungut. Mereka itu marah, bilang gini, apakah enggak ada kuburan apa di Mesir sehingga kami harus mati di tempat ini, di padang gurun ini. Mereka marah, mereka bersungut-sungut. Padahal yang mereka minta supaya Tuhan tolong, tapi mereka di tengah perjalanan dalam pertolongan Tuhan, mereka bersungut-sungut. Tapi akhirnya Bapak Musa berdoa sama Tuhan, dan Tuhan menyuruh Bapak Musa mengacungkan tongkatnya ke Laut Teberau. Akhirnya laut itu terbelah dan bangsa Israel selamat menyeberangi laut tersebut. Nah, itu sudah keluar dari laut, sudah selamat kan adik-adik? Wah, mereka senang bisa nyebrang laut, senang wis teriak-teriak, senang memuji Tuhan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, karena dari Mesir ke tanah Kanaan itu masih harus jalan. Mereka jalan. Nah, akhirnya mereka haus. Waktu haus, mereka sampai namanya di Mara. Mereka haus, pas minum, ambil air, airnya pahit. Mereka itu bersungut-sungut lagi, marah lagi. Kenapa ini airnya kok pahit? Airnya gak bisa untuk diminum. Marah mereka. Tapi mereka itu lupa akan pertolongan Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut. Akhirnya Bapak Musa berdoa sama Tuhan. Dan Bapak Musa akhirnya melemparkan kayu itu ke dalam air. Dan airnya menjadi manis. Nah, di situ mereka akhirnya jalan lagi. Jalan.
Melanjutkan perjalanan, lapar. Nah ini kalau orang lapar itu biasanya kalau gak ada makan marah. Marah. Gimana ini? Kalau aku pas di Mesir, aku bisa makan yang enak, banyak daging dalam kuali. Tapi di sini akan mati kelaparan, marah lagi. Dan akhirnya Bapak Musa berdoa sama Tuhan. Nah, Tuhan berfirman, besok pagi akan turun mana supaya bangsa Israel itu setiap pagi ngambil di depan perkemahan. Makan mana, ambil setiap pagi. Kalau sore ada burung puyuh yang mendatangi mereka. Semua disediakan sama Tuhan. Tapi mereka masih bersungut-sungut. Akhirnya perjalanan mereka yang seharusnya hanya 40 hari itu memakan waktu sampai 40 tahun. Lama gak adik-adik? Jalan 40 tahun. Wah, lama sekali sampai pegel. Gak cuma sampai pegel. Banyak yang meninggal. Dari angkatan pertama yang bisa masuk ke tanah Kanaan cuma tinggal 2. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Nah, itu adik-adik contoh orang yang bersungut-sungut, gak pernah bersyukur akan pertolongannya Tuhan. Sekarang mulai hari ini kakak ajak yuk, gak boleh bersungut-sungut. Kita tolak sungut-sungut. Wah, kita harus ambil yang namanya sukacita. Apa? Sukacita. Karena dengan bersukacita hati kita itu bisa bersyukur. Nah, kalau bisa bersyukur, kita melakukan apa saja itu pasti dengan semangat. Mau belajar, semangat. Mau bantuin mama masak, semangat. Bantuin mama cuci piring, semangat. Mau bantuin papa untuk membersihkan motor, semangat. Wah, semua yang dilakukan semangat. Jadi kita mulai sekarang buat hati kita, buat diri kita menjadi orang yang the best. Apa? The best, terbaik. Untuk siapa? Untuk Kak Wulan? Bukan. Untuk Kak Eni? Bukan. Buat siapa tuh? Buat Tuhan. Ya, kalau Tuhan disenangkan, pasti semua orang di sekitar kita itu merasakan dampaknya. Apa itu? Mereka juga bersukacita. Wah, misalnya ini melihat Jacqueline. Wah, aku seneng tuh kalau lihat Jacqueline. Di mana-mana dia senyum. Wah, jalan ke sana. Hai, jalan ke sana. Hai, Jacqueline, kamu sudah ngerjain PR? Sudah, Kak. Aku sudah selesai semua. Sudah belajar? Sudah, Kak. Wah, itu yang namanya good. Jadi anak-anak Tuhan mulai hari ini belajar sungguh-sungguh, bantuin mama sungguh-sungguh, melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Siap? 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 Nah, kalau mulai kecil sudah bersungguh-sungguh, nanti kalau dewasa sudah bekerja, pasti sangat sungguh-sungguh. Apa buktinya? Buktinya kalau dari kecil dididik takut akan Tuhan. Kalau kerja jangan ditanya, dia pasti takut akan Tuhan, dia pasti disertai Tuhan dan dia
pasti melakukan yang terbaik buat Tuhan. Contohnya siapa? Yusuf. Sudah tahu toh semua cerita tentang Yusuf? Yusuf dia yang banyak proses, dari dia dijual ke orang Mesir, dia difitnah oleh tante Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Dia disertai Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, hebat kan? Makanya mulai saat ini kita harus melakukan semua yang kita lakukan, apapun itu. Enggak boleh pilih-pilih. Itu semua hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat hafalan hari ini yaitu Kolose 3 ayat 23. Berapa? Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dihafalin ya. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Nah, sekarang kita akan berdoa. Oke ya? Pesan kakak 1. Semangat ceria memuliakan nama Tuhan. Amin. Yuk kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan apapun dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mau memuliakan Engkau lewat segala sesuatu yang kami perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, aktivitas time. Aktivitas minggu ini adalah membuat telapak tangan. Nah, alat dan bahannya kalian bisa lihat di layar ya. Cara membuatnya adalah kalian tinggal membuat cap dengan telapak tangan kalian. Bisa menggunakan pensil atau ballpoint. Nah, kalau sudah, kalian bisa gunting telapak tangan yang sudah kalian buat. Lalu, hias telapak tangan seperti yang kalian mau. Buat sekreatif mungkin sesuka kalian. Nah, contohnya bisa dilihat pada layar. Ingat telapak tangan, ingat untuk melakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Oke adik-adik, kakak tunggu ya aktivitas kalian. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan, batas pengumpulan untuk aktivitas adalah hari Rabu pukul 9 malam. Kenapa sih kak harus hari Rabu? Supaya aktivitas kalian bisa ditampilkan untuk tampilan ibadah minggu depan. Oke adik-adik, kakak tunggu ya aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
hafalan hari ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus untuk melakukan dalam Kristus Yesus untuk Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Nah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan. buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia Dalam Kristus dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. pekerjaan baik. Yang di- 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak dulu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuan
Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di-subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.